Ada nggak slide hilirisasi? Saya memang tadi sengaja tidak menjelaskan ini karena dalam undangan saya cuma disampaikan tentang evaluasi program 2025 dan untuk program 2026. Dalam pemahaman saya, yang namanya program itu kita bahas bersama. Tetapi itu kan ada materi ketiga yang namanya dan lain-lain. Dan lain-lainnya kita pendalaman, dan saya akan ikuti pendalaman sampai sedalam apapun. Jangan sampai dikira Pak Gunnar kita nggak paham, agak paham-paham juga sekalipun sekolah kita nggak ada di Google gitu. Yang menyangkut hilirisasi, menteri lain nggak bicara hilirisasi kok. Satgas hilirisasi ini muncul di Kementerian ESDM kan baru kali ini. Dan inilah trigger pertumbuhan ekonomi. Dan inilah trigger penciptaan lapangan pekerjaan. Dan ini juga trigger untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau diminta ada nggak selainnya untuk nanti kami akan kirimkan. Sekedar saya memberikan penjelasan 18 proyek hilirisasi yang ditangani oleh Satgas Hilirisasi yang notabene ketuanya adalah Menteri SDM itu telah disampaikan kepada Menteri Investasi karena akan dibiayai oleh Danantara, dan kemarin ratasnya dengan Bapak Presiden, insya Allah Desember awal sudah selesai. Totalnya 618 triliun rupiah dari berbagai sektor termasuk pertanian, perkebunan dan kelautan. Namun 90% dari hilirisasi itu adalah mengcover untuk sektor mineral batubara, oil and gas, termasuk dalamnya adalah DME. Ini adalah sebuah instrumen penting untuk menciptakan kawasan pertumbuhan dan untuk sekaligus untuk menciptakan nilai tambah terhadap pengelolaan sumber daya alam kita. Karena ini kembali kepada pasal 33. Tapi Pak Gunnar, saya sangat setuju sekali bahwa ini penting untuk terkait dengan implementasi hilirisasi maupun regulasi. Saya pikir kita harus tata karena ini untuk kebaikan kita ke depan. Yang kemudian mengangkut pencabutan IUP, saya itu bingung. Izin Bapak Ibu semua, kita cabut IUP, ada juga yang datang protes. Kayak IUP Raja Ampat. IUP Raja Ampat ini kan betul yang tadi dari Bapak Sartono ini, Bapak Sartono dari Demokrat, DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Saya bertemu ke referensi ini Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau saya tidak datang rapat, gak dapat ini barang. Ini terkait dengan Raja Ampat. Itu Raja Ampat kan 5 IUP Pak. 5 IUP itu satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel. Itu anak perusahaan miliknya Antam. Dan itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. 4 izin, dan saya juga tahu siapa kontraktornya. Tapi kan gak usah sampai gitu-gituan banget kita. 4 perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004. Oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur, itu pun kita cabut. Dan saya pikir yang begini-begini kita semua dalam ruang ini punya nyali lah untuk melakukan itu. Selama Merah Putih dan Ibu Pertiwi, untuk kebaikan Ibu Pertiwi, saya pikir saya nggak ada mundur-mundur itu Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan melewati darat, laut dan udara. Tidak hanya satu fase kita. Jadi, nah untuk pencabutan IUP, saya kasih contoh Pak. Ini saya jawab general aja. Bayangkan reklamasi benar dari abang saya dari Nasdem itu, benar itu. Bayangkan orang mau nyusun RKAB nggak kasih jaminan reklamasi. Saya keliling pakai helikopter. Di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang?
Kita ini sebentar lagi meninggal bumi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi you bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang, dia melakukan reklamasi. Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu DFK ini. Memang Pak memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak main benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Yang berikut menyangkut lifting.